Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wika Kusuma, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1 bagian D. Saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ustadzah Salamah Eka Susanti MSI. Baik, langsung saja. Pengertian sejarah. Nah, secara bahasa, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, ialah syajaratun yang maknanya pohon. Sedangkan secara istilah, sejarah itu ialah ilmu yang membahas dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dan sejarah itu juga bisa disebut dengan kisah atau silsilah atau hikayat. Sedangkan peradaban ialah suatu proses perubahan cara hidup manusia. Jadi sejarah peradaban Islam adalah suatu proses perubahan Islam yang terjadi dari masa ke masa secara beransur-ansur. Dan pengertian dari Khulafaur Rasyidin secara bahasa ialah pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga ialah Utsman bin Affan, dan yang keempat ialah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi sebelum Islam itu dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin, Islam itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum beliau wafat, Nabi Muhammad itu tidak pernah berwasiat kepada siapapun untuk siapa yang akan menjadi pengganti beliau sebagai pemimpin Islam. Nah, jadi tak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya pun belum dimakamkan, para tokoh Muhajirin dan Ansor itu bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW dan menjadi pemimpin Islam pada saat itu. Lalu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pengganti Nabi sebagai pemimpin Islam dan mendapat penghargaan tinggi dari umat Islam sehingga masing-masing pihak itu membaiatnya. Dan masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu selama 2 tahun lebih sedikit, terutama dihabiskannya untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di dalam negeri karena wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa pencapaian yang didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi pemimpin Islam untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Ialah diantaranya perhatian Abu Bakar itu ditujukan untuk melaksanakan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan suatu ekspedisi di bawah pimpinan Usamah ke perbatasan Syria. Juga keahlian Abu Bakar dalam menghancurkan kegiatan kaum Riddat sehingga gerakan tersebut dapat dimusnahkan dan dalam waktu 1 tahun kekuasaan Islam pulih kembali. Ketelitian Abu Bakar dalam menangani orang-orang yang menolak membayar zakat. Juga melakukan pengembangan wilayah Islam keluar Arabia. Dan Abu Bakar membuat suatu kumpulan untuk mengumpulkan Al-Quran supaya tidak musnah. Nah, jadi selama kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu juga memiliki beberapa kemajuan atau pencapaian yang didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq meskipun selama 2 tahun lebih sedikit. Lalu pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu selama 10 tahun. Dan pengangkatan beliau untuk menjadi pemimpin itu ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, juga ada beberapa pencapaian yang didapat oleh Umar bin Khattab selama menjadi pemimpin. Di antaranya ialah di zaman Umar itu gelombang ekspansi atau yang disebut perluasan daerah kekuasaan terjadi begitu cepat dan meletakkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna. Juga membentuk lembaga-lembaga yang disebut juga dengan Ahlul Hal wal Aqdi dan membangun berbagai kota baru. Nah, itu pencapaian yang didapat oleh Umar bin Khattab selama menjadi pemimpin pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah kepemimpinan
Umar bin Khattab ialah dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Nah, untuk pengangkatan Utsman bin Affan ini, sebelum Umar bin Khattab itu wafat karena terbunuh, dia menunjuk 6 orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah satu di antaranya untuk menjadi khalifah. Nah, 6 orang tersebut ialah Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman Auf. Dan setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan ini juga memiliki beberapa kemajuan, di antaranya ialah memberlakukan mushaf standar, mengirim sahabat ke berbagai pelosok untuk penyiaran Islam. Ialah juga penyusunan Al-Quran yang dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran dan memperkenalkan kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan, termasuk mengurangi pajak dan memberikan insentif bagi pedagang. Juga membangun infrastruktur termasuk jalan, sistem irigasi, dan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial pada umat Islam pada saat itu. Nah, setelah kepemimpinan Utsman bin Affan itu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, pemilihan Ali bin Abi Thalib ini setelah Utsman wafat, kaum muslimin ataupun masyarakat pada saat itu beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah karena Ali memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan. Nah, Ali itu kan masih termasuk menantu Nabi Muhammad SAW, dan Ali itu dipercaya oleh banyak umat Islam untuk menjadi pemimpin karena Ali sendiri itu orangnya cerdas dan bersifat kepemimpinan dan juga jujur. Nah, ada beberapa pencapaian yang didapat oleh Ali bin Abi Thalib selama menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu, ialah menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Dan Ali juga berusaha menerapkan hukum Islam secara adil tanpa membedakan antara orang kaya dan miskin. Juga di tengah berbagai konflik seperti Perang Jamal, Ali itu berusaha untuk mencari solusi damai dan menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Juga Ali itu mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan pendidikan yang menciptakan lingkungan intelektual yang subur di kalangan masyarakat. Nah, juga melakukan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah yang dikuasainya, termasuk memperbaiki jalan dan fasilitas umum untuk masyarakat pada saat itu. Dan juga mensejahterakan rakyat dengan menyediakan bantuan bagi mereka yang membutuhkan dan mengelola sumber daya secara efektif. Nah, jadi itulah ada beberapa banyak pencapaian yang didapat oleh Ali bin Abi Thalib selama menjadi pemimpin. Pada masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib, itu merupakan masa kekuasaan khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Nabi Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar agama Islam di Arab, setelah beliau wafat, gagasan dan ide-idenya itu diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Nah, pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gemilang. Dan pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban telah dicapai. Di antaranya adalah munculnya gerakan pemikiran dalam Islam. Juga pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama itu menjaga keutuhan Al-Quran dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar, dan memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Juga keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan ilmu agama dan memerangi kebodohan Islam
para penduduk negeri. Oleh sebab itu, para sahabat pada masa Utsman dikirim ke berbagai pelosok untuk menyebarkan Islam. Mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada banyak penduduk negeri yang sudah dibuka. Juga sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak orientalis pada abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena Futuhatul Islamiyah dan menafsirkannya dengan motif bendawi. Mereka mengatakan bahwa futuhat adalah perang dengan motif ekonomi, yaitu mencari dan mengeruk kekayaan negeri yang ditundukkan. Interpretasi ini tidak sesuai dengan kenyataan sejarah yang berbicara bahwa berperangnya sahabat adalah karena iman yang bersemayam di dada mereka. Nah, juga Islam pada masa awal itu tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai maupun panglima. Juga tidak dikenal orang yang berprofesi khusus sebagai dai. Para khalifah adalah penguasa atau imam sholat, ialah dengan mengadili orang yang berselisih, dai dan juga panglima perang. Nah, di samping itu, dalam hal peradaban juga terbentuk organisasi negara atau lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintahan kaum muslimin sebagai pendukung kemaslahatan kaum muslimin. Nah, organisasi negara tersebut telah dibina lebih sempurna, telah dijadikan sebagai suatu nizam yang mempunyai alat-alat perlengkapan dan lembaga-lembaga menurut ukuran zamannya telah cukup baik. Nah, jadi seperti itulah sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya membuat video ini sangat mendadak dan tidak mengulang makalah yang dulu pernah saya presentasikan. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.